Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Pada saat ini, ekspresi Chen Ping berubah, dan dia dengan cepat melepaskan tangannya dari dinding batu dan melihat ke arah Penatuatu di bawah. Keringat dingin muncul di dahi Chen Ping. Penatuatu bahkan berada di bawahnya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Untungnya, Chen Ping baru saja berlatih tubuh api sejati, sehingga tubuhnya terbungkus dalam api, sehingga dia tidak terluka oleh Penatuatu. Tapi ini sudah mengejutkan Chen Ping. Chen Ping bergegas ke atas dengan cepat, menahan napas dan berkonsentrasi pada saat yang sama, menekan napasnya ke tingkat terendah. Jika dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya dan hanya melihatnya, dia tidak akan dapat melihat sangat jauh di sungai magma ini. Penatuatu melihat bahwa pukulannya meleset dan Chen Ping hendak melarikan diri, jadi dia mempercepat dan mengejarnya. Untuk mencegah Chen Ping melarikan diri, Penatuatu dengan putus asa mengaduk sungai lava dengan kedua tangannya. Api hitam melonjak dengan liar, membalikkan seluruh sungai magma. Dengan cara ini, pelarian Chen Ping di sungai magma akan jauh lebih lambat. Tetapi seluruh tubuh Penatuatu terbungkus dalam seringai itu, dan dia tidak terhenti sama sekali. Chen Ping merasakan sungai lava yang mengaduk dan mendidih, dan tidak bisa menahan cemberut. Dia merasa Penatuatu gila. Jika Anda melakukan ini, tidak akan butuh waktu lama sampai kekuatan spiritual Penatuatu habis. Dan ketika ini terjadi, Penatuatu juga akan terpengaruh dan melambat. Dalam hal ini, itu tidak sama. Tetapi ketika Chen Ping sedang memikirkan apakah Penatuatu gila, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Chen Ping. Langsung menghalangi jalan Chen Ping. Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Penatuatu. Tetapi pada saat ini, Penatuatu sangat ganas, seluruh tubuhnya dipenuhi seringai, dan seringai di wajahnya juga terpisah dari tengah, dan darah terus keluar dari dahinya. Dan darah yang muncul langsung ditelan oleh wajah hantu mereka. Melihat pemandangan mengerikan ini, Chen Ping sedikit bingung. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Penatuatu. Wah, aku harus membunuhmu hari ini, karena kamu. Aku bahkan menggunakan metode rahasia sekte wajah hantu kita. Aku khawatir aku butuh waktu 100 tahun dalam pengasingan untuk pulih. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan berdamai. Penatuatu memelototi Chen Ping, berharap dia bisa melahap Chen Ping segera. Chen Ping juga tidak menyangka bahwa Penatuatu sedang menatapnya dan akan menggunakan metode rahasia untuk membunuhnya. Saya melihat cahaya hitam terkondensasi di telapak tangan Penatuatu lagi, dan kemudian cahaya hitam itu tiba-tiba meledak, mekar dengan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, area Chen Ping tertutup puluhan mil. Tampaknya Penatuatu takut Chen Ping melarikan diri, jadi dia mengendalikan Chen Ping terlebih dahulu. Chen Ping merasakan kecemerlangan di sekelilingnya, dan dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar hancur. Jelas sekali bahwa Penatuatu pasti akan menang dan tidak akan memberi kesempatan kepada Chen Ping. Chen Ping merasakan kecemerlangan yang terus datang, dan hanya bisa mengelak dengan panik. Hanya saja saat Guanghua terus menyusut, ruang bagi Chen Ping untuk bergerak semakin kecil. Sial, orang ini benar-benar bertekad untuk mati. Chen Ping mengutuk, "Nak, beri aku kendali atas tubuhmu sekarang, dan aku akan membantumu membunuhnya," kata Raja Iblis Ciyun saat ini. Chen Ping tidak memperhatikan Raja Iblis Ciyun. Jika dia benar-benar mengizinkannya mengendalikan tubuhnya, meskipun Penatuatu bisa dihancurkan, Chen Ping tahu bahwa tubuhnya akan dihancurkan. Melihat Chen Ping tidak berbicara, Raja Iblis Awan Merah terus berbicara, "Tidak masalah jika kamu tidak membiarkan aku mengendalikanmu. Kamu tidak dapat melarikan diri seperti ini. Kamu dapat mencoba menggunakan pusaran api lagi." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping dengan cepat melihat sekeliling, tapi tidak ada pusaran api di sini.
Awalnya, Chen Ping takut dengan pusaran api, tapi sekarang dia menantikan kemunculan pusaran api. Tidak ada pusaran api di sini. Chen Ping berkata dengan cemas. Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak memiliki pusaran api, kamu tidak dapat membuatnya sendiri. Raja Iblis Ciun berkata tanpa berkata-kata. Buatlah sendiri. Chen Ping tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar, seolah dia memahami sesuatu. Segera setelah itu, api dari pusat bumi muncul di telapak tangan Chen Ping, dan api dari pusat bumi terus berputar di telapak tangan Chen Ping. Chen Ping mencampurkan api inti bumi dengan magma di sekitarnya tanpa ragu-ragu. Nafas api pada magma ini juga merupakan api dari inti bumi, jadi kedua api tersebut tidak saling eksklusif sama sekali. Saat api bagian dalam bumi yang dilemparkan oleh Chen Ping terus berputar, nafas api di sekitarnya perlahan diserap, dan pusaran api kecil mulai terbentuk. Dalam sekejap, pusaran api menjadi semakin besar, dan hisapan di sekitarnya menjadi semakin kuat. Ketika Chen Ping melihat kesuksesannya, dia langsung sangat gembira dan melompat menuju pusaran api. Ada kekuatan hisap yang sangat besar di sekitar pusaran api, jadi ketika kecemerlangan ledakan Penatuatu bersentuhan dengan pusaran api, itu akan diserap dan menghilang seketika. Chen Ping memasuki pusaran api tanpa ragu-ragu, dengan adanya esensi api, dia tidak perlu khawatir akan tersedot ke dalam celah kehampaan oleh pusaran api. Melihat Chen Ping bergegas ke pusaran api lagi, mencoba melarikan diri dari pusaran api, Penatuatu mendengus dingin. Huff, kali ini, tidak ada gunanya meski kamu melarikan diri ke pusaran api. Penatuatu mendengus dingin, langsung menggerakkan tubuhnya, dan mengikuti Chen Ping. Penatuatu memiliki wajah hantu untuk melindunginya kali ini, jadi dia tidak takut dengan pusaran api dan mengikuti Chen Ping langsung ke pusaran api. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terkejut, dan menuju ke pusat pusaran api dengan seluruh kekuatannya. Disitulah daya isapnya paling besar, namun bergerak dalam pusaran api ini sama sulitnya dengan jatuh ke rawa. Bahkan mengambil satu langkah pun tidak memerlukan banyak energi. Penatuatu sudah cemas, jadi apapun yang terjadi, dia harus membunuh Chen Ping. Meskipun Penatuatu kesulitan bergerak, telapak tangannya terus menyerang Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping tidak hanya harus menghindari penangkapan oleh Penatuatu, tetapi juga menghindari serangannya. Namun, pada saat pergerakan yang sulit ini, sangat sulit untuk menghindari serangan Penatuatu. Gelombang api pamungkas menghantam Chen Ping. Meskipun Chen Ping memiliki esensi api pamungkas, dia tidak takut dengan nyala api di pusaran api. Namun tidak ada cara untuk menghentikan api pamungkas Penatuatu dengan roh api pamungkasnya. Api yang kuat menghantam Chen Ping dengan kuat, membuat Chen Ping sangat malu. Hahaha nak, kamu akan mati hari ini. Aku ingin melihatmu perlahan-lahan disiksa sampai mati olehku. Melihat Chen Ping berada di pusaran api dan tidak bisa menghindari serangannya, Penatuatu tertawa terbahak-bahak. Tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya suci tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia melihat bayangan perlahan muncul dari atas kepala Chen Ping. Segera setelah itu, hantu ini tumpang tindih dengan tubuh Chen Ping, dan tubuh Chen Ping terus berubah. Api sejati Dharmakaya sebenarnya diaktifkan saat ini. Mengikuti pemikiran Chen Ping, sosok Dharmakaya di lautan kesadaran kini menjadi jauh lebih solid. Bahkan Raja Iblis Ciun memandang Dharmakaya Chen Ping dengan iri. Dengan tubuh Dharma ini, Chen Ping dapat terus menyublimkan dan melunakkan tubuhnya. Yang terpenting adalah meskipun tubuh fisik hancur dan tidak ada cara untuk membangun kembali tubuh fisik, Chen Ping dapat terus bertahan dengan tubuh Dharma. Dan tubuh Dharma ini persis sama dengan tubuh Chen Ping, setara dengan tubuh kedua Chen Ping. Saya hanya tidak tahu berapa banyak tubuh Dharma api sejati yang dapat dipadatkan pada akhirnya. Jika ratusan tubuh Dharma dapat dipadatkan, bukankah mungkin untuk menjadi abadi? Selama jejak jiwa tertinggal, ia dapat terlahir kembali.
Jika Raja Iblis Ciyun memiliki tubuh Dharma, dia tidak perlu berkeliling mencari sisa tubuh sebelum dia bisa terlahir kembali. Chen Ping merasakan perpaduan dengan Dharmakaya, dan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir di tubuhnya. Terutama api di sekitarnya, yang dirasakan Chen Ping bukan lagi panas, tapi perasaan yang sangat nyaman. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya saat ini, dan dia dikelilingi oleh api merah. Dia seperti makhluk abadi yang turun ke bumi. Dan Chen Ping juga benar-benar memahami arti sebenarnya dari api Dharmakaya yang sejati. Tubuh Dharma api yang sebenarnya, terus terang, adalah tubuh Dharma yang ditumbuhkan dengan menggunakan api tertinggi. Tubuh Dharma ini benar-benar kebal terhadap api apapun. Jadi ketika tubuh Dharma menyatu dengan Chen Ping, serangan api pamungkas Penatuatu seperti menggelitik Chen Ping. Saya tidak tahu apakah badan api yang sebenarnya ini memiliki kelemahan. Terlebih lagi, badan api yang sebenarnya belum sepenuhnya berkembang. Saya tidak tahu seberapa kuat api yang dapat ditahannya. Tetapi karena ada Dharmakaya api sejati di Sekte Xian, apakah Sekte Kungfu lain juga memiliki Dharmakaya teknik Kungfu lainnya? Chen Ping sangat terkejut dan membuat tebakan acak. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang api sejati Dharmakaya. Ini, keterampilan macam apa ini? Ketika Penatuatu melihat Chen Ping seperti itu, dia bahkan tidak takut dengan serangan api pamungkasnya sendiri. Pada saat ini, Penatuatu tampak bingung, dan kepalanya penuh tanda tanya. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dapat menemukan beberapa trik dari waktu ke waktu. Dia bahkan belum pernah melihat metode ini sebelumnya, apalagi memahaminya. Awalnya saya mengira Chen Ping adalah kura-kura di dalam guci dan pasti akan mati, tetapi apa yang mungkin terjadi? Terutama api merah di sekitar Chen Ping tampaknya jauh lebih kuat dari api tertingginya. Saya adalah seorang biksu di alam Mahayana. Bagaimana saya bisa takut padamu, seorang biksu kecil tingkat 4 di alam kesengsaraan? Tidak peduli betapa luar biasanya cara yang kamu miliki, semuanya sia-sia dalam menghadapi kesenjangan dunia. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Penatuatu sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping bisa mengalahkannya. Meskipun penampilan Chen Ping mengejutkan, wilayahnya ada di sini. Bagaimana lompatan besar dalam dunia nyata dapat diimbangi hanya dengan 1 atau 2 latihan? Penatuatu meraung dengan marah, dan kedua telapak tangannya bertemu. Pada saat yang sama, lusinan wajah hantu di tubuhnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan aura hitam terus mengalir, menuju ke arah Chen Ping pada saat yang sama. Tetapi Chen Ping melihat ke arah Penatuatu saat ini, tetapi dia tidak merasa panik sekarang. Pada saat ini, setelah mengintegrasikan api sejati Dharmakaya, dia merasa seperti ikan di air dalam pusaran api ini. Tubuh ini sepertinya terlahir untuk nyala api. Hanya di tempat ini Anda dapat merasa nyaman dan mengerahkan kekuatan maksimal Anda. Chen Ping merasa seperti dialah penguasa sungai magma ini. Tepat ketika serangan hendak mencapai Chen Ping, yang awalnya bergerak lambat, tiba-tiba menghilang. Penatuatu terkejut dan melihat sekeliling dengan cepat. Aku di sini. Suara Chen Ping sebenarnya datang dari belakang Penatuatu. Tubuh Penatuatu gemetar, dan ketika dia melihat Chen Ping muncul di belakangnya, dia tidak percaya. Kalian pasti tahu kalau di pusaran api ini sulit untuk bergerak secara normal, apalagi bergerak secepat Chen Ping. Peluang ini tidak mungkin. Pusaran api telah lama mengubah kehampaan, dan memiliki daya isap yang sangat besar, yang menghambat pergerakan. Tapi bagaimana Chen Ping bisa mengabaikan ini? Bagaimana kamu melakukan itu? Murid Penatuatu menyusut dan dia bertanya dengan tidak percaya. Kekuatanku jauh lebih kuat dari apa yang kamu lihat. Apa menurutmu upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis begitu mudah didapat? Banyak biksu di surga dan dunia manusia yang mengincarku, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Menurutmu ini bukan keberuntunganku, bukan? Setiap orang yang ingin membunuhku kini telah dimusnahkan,
tidak terkecuali kamu. Chen Ping memandang Penatua-Tu dengan dingin, perlahan mengangkat telapak tangannya, dan nyala api merah menari-nari di telapak tangan Chen Ping.